Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'a fi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi sahabat-sahabatku sekalian. Kemarin kita sudah membahas bab iman di kitab Muhtasyar Irsyadul Ibad ya. Bab 1 tentang iman. Tapi di part 1 itu kita belum selesai karena ini sangat panjang bahasanya. Kemudian sudah kita jelaskan bahwa iman itu adalah yang pertama persaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, adalah Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ketika bersyahadat itu maka seseorang bisa dikategorikan beriman, dan itu sebagai syarat sahnya untuk menjadi Islam. Terus hari ini kita akan membahas bagi seorang non atau seorang kafir yang ingin masuk Islam itu disyaratkan wajib berikrar syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau itu tidak diikrarkan maka itu belum bisa dikategorikan dia sebagai seorang muslim. Di sini dijelaskan, bagi seorang kafir yang masuk Islam hendaknya mengerti arti dua kalimat syahadat yang diucapkan, yaitu tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar di alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang musyrik yang masuk Islam, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat harus ditambah pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan yang sebelumnya dijadikan sesembahan. Ya, jadi harus ada satu pengingkaran terhadap Tuhan yang sebelumnya dia sembah. Jadi misalkan dia dulu menyembah pohon, batu, atau manusia, ya harus diingkari bahwa saya hari ini mengingkari Tuhan tersebut sebagai Tuhan saya. Diingkari. Itu adalah keterangan yang terdapat dalam kitab Raudhah dan Al-Ubab. Namun menurut sebagian pendapat ulama yang lain, tambahan tersebut itu tidak diwajibkan. Jadi selain seorang non atau seorang kafir yang mau masuk Islam itu harus berikrar syahadat secara jelas, secara lisan, dan dibenarkan dengan hati, itu juga harus ada pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan sebelumnya. Tapi dikatakan oleh sebagian ulama bahwa tambahan itu tidak diwajibkan. Kalaupun dilakukan itu lebih baik. Ketahuilah bahwa pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriktikad bahwa sesungguhnya Tuhan adalah tunggal, esa. Tidak ada yang menyamai padanya baik sifat maupun zatnya, tidak ada sekutu ketuhanannya. Ini disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksud ketuhanan di sini adalah yang berhak disembah. Juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu qadim atau memiliki sifat paling dahulu. Tidak ada permulaannya dan kekal, tidak ada batas akhirnya. Allah adalah qadim, tidak bermula dan tidak berakhir. Juga beriman kepada para malaikat, bahwa mereka adalah makhluk yang mulia, tidak pernah durhaka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan perbuatan dengan baik dan benar apa yang diberitakan kepada mereka. Beriman pula kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab-kitab itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang berdiri sendiri, tidak menggunakan huruf dan suara, dan apa yang dimuatnya adalah benar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya pada sebagian rasul terdahulu dengan menggunakan lafaz yang tertulis pada papan atau melewati lidah malaikat. Jadi kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, itu adalah harus diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Terlepas bahwa kitab tersebut hari ini berbahasa Arab dengan berbagai macam
syakal atau semacam atribut hurufnya itu adalah bagian dari proses penerjemahan bahasa Tuhan yang kemudian agar bisa dipahami kepada bahasa manusia, karena Nabi Muhammad itu termasuk bangsa Quraisy ya, orang Arab sana, maka wajar ketika Al-Quran itu dalam tanda kutip bahasa yang kemudian disampaikan kepada umat beliau adalah diterjemahkan dalam tanda kutip, diterjemahkan atau dibahasakan melalui bahasa Arab. Nabi-nabi yang lain juga akan berbeda bahasanya. Nabi Ibrahim mungkin dengan bahasa Ibrani, Nabi Musa dan lain sebagainya, Nabi Isa itu berbeda-beda. Coba pada prinsipnya itu yang dimaksud di sini tidak menggunakan huruf dan suara, itu artinya bahwa firman tersebut itu bersifat azali, dari dulu, dari Allah Subhanahu wa taala, tersampaikan kepada manusia itu sesuai dengan umat Nabi tersebut, bahasa umat Nabi tersebut. Terus selanjutnya, beriman kepada Rasul, percaya bahwa mereka itu adalah utusan Allah kepada manusia, dan mereka dibersihkan dari perbuatan yang tidak layak dan dari kekurangan. Mereka terjaga dari perbuatan dosa kecil atau dosa besar sebelum diangkat menjadi nabi atau sesudahnya. Jadi seorang nabi itu, Rasul itu memang sudah dijamin bahwa mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus beriman kepada hari akhir, ini ya dimulai dari hari kematian sampai akhir apa yang terjadi di dalamnya. Seseorang hendaknya mempunyai iktikad bahwa hari akhir ini ada dan percaya apa yang terjadi di dalamnya, seperti pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, kenikmatan dan siksaan di alam kubur, hari kebangkitan, hari balasan perbuatan manusia di dunia, hisab, timbangan amal perbuatan, jembatan di atas neraka jahanam, surga, neraka, dan lain-lain. Jadi hari akhir itu tidak hanya merunut pada kiamat saja, tapi serangkaian akhir dari manusia itu dimulai sejak dia mati. Terus beriman kepada takdir, percaya bahwa apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali di Lauhil Mahfudz maksudnya mesti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum makhluk diciptakan. Dan sesungguhnya terciptanya seluruh alam ini adalah qada dan qadarnya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbaharuilah imanmu. Jadidu imanakum. Jadi jadidu, perbaharuilah imanmu sekalian. Jadi merujuk kepada jamak ya. Dikatakan, maksudnya sahabat bertanya, bagaimana kita memperbarui iman kita ya Rasulullah? Beliau bersabda, aksiru, perbanyaklah, min qauli, atas bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pentingnya kita berzikir itu adalah bagian dari proses memperbarui iman, karena terkadang dalam proses kita hidup di dunia, iman kita pernah atau mungkin sering tercerabut. Misalkan kita mengeluh, menggerutu, ataupun mengingkari atas kejadian-kejadian yang sudah menjadi takdir qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, itu dikhawatirkan akan
tercerabutnya iman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu memperbaharui keimanan kita dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, membacaan tahlil ya. Itu dimaksudkan agar iman itu kembali kepada kita dan akan terbaharui terus. Terus kemudian di sini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ana Utsman bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harraman nara ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dari Utsman bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah harraman naro mengharamkan api neraka ala ing atase man sapa wong kola yang mengatakan kola la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yabtaghi dengan hati, yabtaghi bidzalika wajhallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, dengan hati yang ikhlas dan bidzalika wajhallah, dan mengharapkan keridhaan dari Allah. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Jadi siapa saja yang berucap la ilaha illallah itu dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji melalui informasi yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW, hadis ini yang diriwayatkan dari Utsman bin Malik dari kitab dari riwayat Bukhari Muslim ya, itu haram masuk neraka. Jadi yang berkata la ilaha illallah tapi dengan syarat ikhlas dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ini juga ada hadis dari Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib ya. An Ali radhiyallahu anhu qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haddatsani Jibril alaihi salam qala yaqulu Allahu ta'ala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min azabi. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Jibril pernah berkata kepadaku, Allah berfirman. Jadi di sini Allah berfirman. Jadi Jibril mengatakan, menginformasikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW bahwa Allah berfirman. Jadi ini firman Allah yang ada dalam hadis. Nah, ini kayak hadis qudsi ya namanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah bentengku, bentengnya Allah. Barang siapa yang memasukinya maka akan aman dari siksaanku. Jadi pentingnya kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Yang pertama tadi ketika diucapkan dengan ikhlas, dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan aman dari siksa api neraka. Terus kemudian yang kedua, ketika itu berlindung dari apapun itu, la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memasukinya maka akan aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada satu hadis dari Tabrani, saya bacakan saja ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu,
Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang membaca la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala membangunkannya di hari kiamat sedang wajahnya bersinar seperti bulan purnama di waktu malam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa ya, karena ini menyangkut ketakwaan awal dari kita dalam berislam. Pada hari itu tidak ada amal perbuatan seorang pun yang diangkat ke sisi Allah yang lebih baik dari amalannya. Dari amalan orang-orang yang tadi membaca la ilaha illallah 100 kali, kecuali orang-orang yang turut membacanya atau mau menambah bacaannya. Ini hadis riwayat Tabrani. Ada lagi, ini hadis yang diriwayatkan dari Ummu Hani radhiyallahu anha, dari Ibnu Majah an Ummi Hani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah la yasbikuha amalun wala tatruku dzamba. La ilaha illallah mempunyai pahala yang tidak bisa dikejar dengan amal perbuatan yang lain dan tidak meninggalkan dosa. Artinya bisa menghapus dosa-dosa yang membacanya. Jadi luar biasa. Kalimat la ilaha illallah, sebuah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Tuhan yang harus dan satu-satunya disembah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sebuah pengakuan, kalimat yang luar biasa. Jadi pahalanya itu tidak bisa dikejar dari pahala amal-amal yang lain, dan itu bisa menghapuskan dosa. Ini menurut yang hadis dari riwayat Ummu Hani dari Ibnu Majah. Terus di sini juga banyak sekali hadis-hadis yang kemudian menjelaskan tentang keimanan. Di sini ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, zikir yang afdal adalah membaca la ilaha illallah, sedang doa yang afdal adalah membaca alhamdulillah pada permulaan dan akhirnya. Itu diriwayatkan dari Tirmizi dan An-Nasa'i. Terus di sini juga disebutkan dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, wahai Tuhanku, berilah pelajaran aku sesuatu bacaan yang aku gunakan untuk zikir kepadamu. Lalu Allah berfirman, bacalah la ilaha illallah. Lalu Musa berkata, wahai Tuhanku, seluruh hamba-hambamu mengatakan seperti itu. Sesungguhnya aku menghendaki sesuatu yang khusus, berikan untukku. Musa ya terkenal Nabi yang gimana ya, ya yang khusus lah dia. Pengen ketemu langsung dengan Allah, pengen bicara langsung dengan Allah. Pokoknya kalau disamakan dengan Nabi yang lain kan gak mau. Nabi Musa terkenal kayak gitu. Tapi walaupun akhirnya keafdalannya itu masih afdal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masih afdal umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, seandainya seluruh langit yang 7 penduduknya selain aku dan 7 bumi diletakkan pada sebelah timbangan dan pahala la ilaha illallah diletakkan pada sebelahnya, maka bobot pahala la ilaha illallah itu lebih berarti luar biasa. Jadi seandainya seluruh langit yang 7 penduduknya selain aku, dan 7 bumi diletakkan pada sebelah timbangan, jadi 7. Jadi di sini 7 langit, seluruh langit yang 7 penduduknya, jadi seluruh, kita nggak tahu ini alam mungkin ya yang dimaksud di sini. 7 penduduk langit dan 7 bumi diletakkan di sebelah timbangan, dan sebelahnya itu ada hanya satu kalimat la ilaha illallah,
maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat bobotnya. Luar biasa sekali kalimat la ilaha illallah, bab keimanan ya. Jadi ketika kita berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dihayati dengan hati, dibenarkan dari hati, dibenarkan oleh pikiran kita untuk mencari keridhaan dari Allah, itu luar biasa sekali. Ini juga ada hadis dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Ya'la. Abu Bakar berkata, dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu selalu membaca la ilaha illallah dan istighfar. Usahakan kamu membaca keduanya yang banyak. Sesungguhnya iblis pernah bilang, aku telah merusak manusia dengan beberapa dosa yang dijalankan, dan mereka membinasakanku dengan bacaan la ilaha illallah dan istighfar. Ketika aku melihat mereka berbuat demikian rupa, maka aku membinasakan mereka dengan beberapa keinginan hawa nafsu yang diikuti, sedang mereka mendapat petunjuk. Jadi kenapa kita harus banyak-banyak membaca la ilaha illallah dan istighfar? Jadi ini iblis itu pernah berkata, jadi dia itu sudah merusak manusia dengan banyak dosa yang dijalankan, entah itu dosa apapun, tapi hanya rusak, dibinasakan. Jadi iblis itu kecewa hanya karena manusia tersebut itu mendawamkan atau melazimkan bacaan la ilaha illallah dan istighfar. Karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa, dan istighfar itu juga permohonan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya kan diperbarui lagi keimanannya, dan kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah, itu membuat iblis binasa. Terus ini juga ada hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dan Al-Baihaqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadoro malakul maut. Jadi ini berkisah tentang malaikat maut. Saya bacakan ya. Dari Abu Hurairah berkata, ada malaikat maut datang kepada seorang lelaki yang mati. Lalu dia membedah anggota tubuh mayat itu. Ternyata dia tidak menjumpai amal baik. Kemudian membedah hati mayat. Ternyata di sana tidak ada amal kebaikan. Lalu dibuka mulutnya. Lantas ditemui ujung lidahnya melekat ke langit mulutnya yang membaca la ilaha illallah. Lalu mayat itu diampuni dosanya lantaran kalimat itu ikhlas. Jadi ada cerita yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Ibnu Al-Abid Dunya dan Al-Baihaqi. Jadi ada seorang mayat itu dibedah malaikat maut, dibedah terus tidak ada amal kebaikan. Tapi ketika dia sampai di mulutnya, itu ada satu titik yang menempel di langit mulut, kalimat la ilaha illallah, dan itu ikhlas. Akhirnya diampuni dosa-dosanya. Itu saking fadilah kalimat la ilaha illallah yang sangat luar biasa. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa-dosa, bisa menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh hamba. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. An Mu'adin radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, man kana sapa wong sing di akhir perkataannya karena di akhirul kalamihi, di akhir perkataannya. Jadi man kana akhiru kalamihi,
barang siapa di akhir perkataannya, jadi man sapa wong kan akhiru kamalihi, di akhir perkataannya kalamihi berucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ketika dia itu mau mati berucap la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dakhalal jannah, dakhalal jannah. Dakhala jannah itu berarti itu kayak istilah kepastian ya, karena kalimatnya dakhala. Dakhala lagi nak apa ya? Aneh banget. Kaidah bahasa itu pasti berarti. Dakhala jannah. Durung maksudnya durung dihisab wis dipastikan mlebu surga gitu. Dakhala fi'il madhi ya ini. Jadi itu sudah jadi kepastian. Jadi wis mesti mlebu swarga. Jadi barang siapa yang di akhir hayatnya itu meninggal, kok di akhir kalimahnya itu ada kalimat la ilaha illallah atau Allah itu dakhala jannah, mlebu swarga, dakhala jannah, mongko masuk surga, pasti masuk surga. Itu satu kepastian. Dan di sini ada satu kisah ya. Pertama dari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris pernah bercerita, aku pernah melihat di Mekah orang yang dahulunya beragama Nasrani, dia sudah mempunyai gelar uskup. Pada kali dia sedang menjalankan tawaf, aku berkata kepadanya, apa yang membuatmu enggan terhadap agama nenek moyangmu? Lalu dia berkata, aku telah menggantinya dengan jalan yang lebih baik. Aku, jadi Imam Syafi'i itu bertanya, bagaimana kisahnya sampai demikian? Lalu dia bercerita kepadaku, pada suatu hari aku pergi dengan kapal laut. Ketika sampai pada pertengahannya, tiba-tiba karena satu dan lain sebab kapal itu terbelah. Akhirnya aku berupaya untuk mencari keselamatan. Aku bertautan dengan sepotong papan. Kulihat gelombang laut bergumpalan, laksana gunung-gunung yang tampak dari kejauhan. Aku hanya mengikuti arusnya. Akhirnya aku pun terpental ke tepi laut. Lantas aku berjalan-jalan di pulau itu. Di sana terdapat banyak pepohonan yang berdaun rindang. Buahnya lebih manis daripada madu, lebih empuk daripada keju. Di sana juga ada sungai yang mengalir dengan indahnya. Airnya tawar. Aku berkata, Alhamdulillah, aku bisa makan buah-buahan ini. Aku juga bisa minum dari air sungai ini, sehingga aku memperoleh jalan petunjuk dan musibahku dipudarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kala itu yang paling menyusahkan, dikala matahari mulai terbenam, kegelapan telah menyelimuti alam. Aku takut apabila nanti ada binatang buas yang datang dan memakan tubuhku. Aku ingin berlindung. Lalu aku memanjat pohon di sampingku. Aku duduk di atas tangganya. Aku pun tertidur karena tubuhku kuikat dengan tali, sehingga pada suatu saat aku pun tidak sampai terjatuh. Namun di saat pertengahan malam telah tiba, tak kuduga aku pun melihat binatang yang berenang di air, membaca tasbih, lidahnya fasih. Dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illahal ghaffar, Muhammadun Rasulullah, an-nabiyul mukhtar. La ilaha illallahul ghaffar, Muhammadur Rasulullah, an-nabiyul mukhtar. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha pengampun, dan Muhammad adalah Rasulullah sebagai nabi yang terpilih. Ketika binatang tersebut mendekati ke pantai, tiba-tiba lain dari binatang biasanya. Berkepala burung kasuari, bertampan manusia, berkaki unta, dan ekornya seperti ikan. Aku pun takut kebinasaan diriku. Aku turun dari pohon dan aku lari. Lalu dia memandangku dan berkata, berhentilah. Bila kamu masih tetap berlari, kamu akan binasa. Aku pun berhenti, lalu berkata, apa agamamu? Aku berkata, Kristen. Lalu dia berkata lagi, celakalah kamu wahai orang-orang yang merugi, kembalilah memeluk kepada agama yang lurus. Sesungguhnya kamu sekarang bertempat di daerah jin yang mukmin, tidak akan bisa selamat kecuali orang muslim. Aku berkata,
bagaimana caranya memeluk Islam. Dia berkata, bacalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia membacanya. Kemudian binatang itu berkata, kamu berkehendak untuk tinggal di tempat ini atau kembali kepada keluargamu? Lalu aku menjawab, aku ingin kembali kepada keluargaku. Kemudian dia berkata, berdiamlah di tempatmu. Sebentar lagi akan ada kapal yang lewat di mukamu. Aku pun berdiam dan binatang itu juga turun ke laut lagi hingga pergi menghilang dari pandanganku. Lalu ada kapal yang lewat di mukaku. Di hadapannya, maksudnya tidak di mukanya ada kapal gitu kan, enggak, maksudnya di hadapannya. Aku pun melambaikan tanganku untuk menyetopnya. Lalu kapal itu berhenti dan membawaku. Setelah aku sampai di dalamnya, aku berjumpa dengan 12 orang yang seluruhnya lagi memeluk agama Nasrani. Lalu aku ceritakan apa yang menimpa pada diriku dan mereka pun mulai sadar dan mau memeluk agama Islam. Ada cerita yang kedua. Syekh Abdul Al-Yafi almarhum Abdullah Al-Yafi'i pernah menulis cerita dalam kitabnya Raudhur Rayahin bahwasanya pada waktu dahulu ada seorang raja yang binal, banyak melakukan perbuatan durja. Lantas kaum muslimin menyerangnya dan dapat ditangkap sebagai tawanan perang. Lalu mereka berkata, dengan cara bagaimana kita membunuhnya? Lalu mereka bersepakat meletakkan ke dalam bejana besar untuk memanaskan air, lalu dibakar dari bawah bejana itu. Dengan cara ini mereka tidak membunuhnya, tetapi siksaan ini lebih bisa dirasakan terus-menerus. Ada raja yang alim itu kalah perang, dijadikan tawanan, mau direbus. Akhirnya mereka melakukan apa yang telah disepakati dalam perkumpulan. Lantas raja yang tertawan itu memanggil Tuhan-Tuhannya satu persatu. Rupanya Tuhan-Tuhan itu tetap membisu. Tuli tidak mendengarkan ucapannya. Dipanggil berhalanya, dipanggil, semuanya dipanggil, tapi tidak ada yang menolong. Dia berkata, wahai fulan, sesungguhnya aku menyembahmu agar kamu menyelamatkan aku dari bencana yang menimpaku. Tapi tidak ada yang dipanggil. Rupanya setelah harapannya pada Tuhan-Tuhannya sudah putus, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit dan membaca La ilaha illallah serta berdoa dengan hati yang ikhlas. Lalu doanya mendapat tanggapan dari Allah Subhanahu wa taala dan hujan pun turun seketika sehingga bisa memadamkan api itu. Kemudian ada angin kencang yang datang dari arah yang tidak diketahui lalu bisa membawa bejana itu ke atas berputar-putar antara langit dan bumi. Raja tadi tak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu dilempar ke daerah di mana penduduknya tidak menyembah kepada Allah. Akhirnya mereka mengeluarkannya dari bejana itu dan berkata, ada apa kamu? Lalu dia berkata, aku ini Raja Bani Fulan. Aku pernah mengalami peristiwa yang amat pedih. Lalu diceritakan apa yang dialaminya. Akhirnya seluruh penduduk di pulau itu ya, yang menjadi tempat terlemparnya bejana tadi, seluruhnya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini kita akhiri bab iman. Ada cerita yang ketiga dari Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi, pernah bercerita bahwa dia pernah mendengar dari orang-orang tua dahulu, yaitu ada atsar, sejarah cerita yang mengatakan barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali maka bisa digunakan sebagai tebusan dari api neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sebanyak 70.000 kali. Itu bisa digunakan sebagai tebusan api neraka. Dengan demikian, seorang yang membacanya akan masuk surga. Aku pun tidak segan-segan melakukannya, lantaran menginginkan mendapatkan janji yang menyenangkan itu. Aku membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali dengan niat untuk keluargaku agar diselamatkan dari api neraka dan yang lain. Aku simpan untuk diriku sendiri. Ada seorang pemuda yang ketepatan menginap di rumahku. Ada orang bilang pemuda itu bisa melihat surga dan neraka dengan khasaf. Tapi tidak seterusnya. Namun pada suatu saat belaka. Jadi hanya kadang-kadang aja kasafnya. Orang-orang juga mengakui atas kelebihan pemuda itu sekalipun usianya masih pendek, maksudnya masih muda. Ada sesuatu yang perlu dibuktikan kepada pemuda itu. Pada suatu hari ada sebagian teman mengundang kami agar pergi ke rumahnya. Kita pun bertemu dengan pemuda itu lagi. Lalu kita sama-sama memakan hidangan dan meminumnya. Tiba-tiba pemuda itu menjerit dengan suara keras. Dia berkata, wahai pamanku, ini ibuku sedang berada di neraka.
Lalu pemuda itu menjerit dengan suara yang keras lagi. Orang-orang yang mendengarnya bahwa di balik ceritanya itu ada sesuatu yang mengejutkan. Aku berkata, pada hari aku ingin mencoba atas kebenaran anggapan pemuda itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilham padaku agar aku membaca la ilaha illallah 70.000 kali sebagai tebusan untuk ibunya pemuda itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa aku diberi ilham seperti itu. Aku berkata, atsar atau hadis tersebut jelas benar. Perawi-perawinya juga orang-orang yang bersungguh-sungguh, tidak bohong. Aku berkata, ya Allah, sesungguhnya ba'dan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali sebagai tebusan ibu pemuda itu. Kata hati itu masih belum berhenti. Pemuda itu berkata, wahai pamanku, ini ibuku dikeluarkan dari api neraka dan alhamdulillah. Jadi ada pemuda yang kasaf bisa melihat surga dan neraka. Dia melihat ibunya itu ada di neraka, tapi kemudian ditebus oleh salah satu yang diceritakan oleh Syekh Abu Yazid Al-Qutubi ya, dengan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Dan akhirnya ibu itu dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Wallahu alam. Ini yang jelas dari kitab ini kita bisa menyimpulkan bahwa bab keimanan kita itu yang jelas satu kalimat yang tidak boleh dianggap remeh. Satu kalimat yang sangat luar biasa fadilahnya adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibaca sendiri boleh, dibaca bersama-sama juga boleh. Tidak ada larangan untuk membaca secara bersama-sama dalam waktu tertentu atau apapun itu, tidak ada sama sekali. Terserah senyamannya Anda, senyamannya kita mau dibaca kapan. Sebelum tidur, setelah sholat, sebagai zikir rutin boleh. Tapi paling tidak setiap hari kita harus sering memperbaharui keimanan kita seperti yang sudah disebutkan dalam hadis tadi yang saya bacakan, dengan membaca la ilaha illallah, karena dikhawatirkan dalam proses kehidupan sehari-hari kita dari pagi sampai pagi lagi sampai hari ini ya, mungkin sampai berapa, dari hidup dari lahir sampai sekarang, dalam sehari-hari itu kita pernah mengeluh kepada Allah, kita pernah mencaci maki atau apapun itu terhadap kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala, dan apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita dikhawatirkan itu mencerabut keimanan kita. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu memperbaharui keimanan kita dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketuhanan selain Allah ini maksudnya apapun itu, semuanya berserah diri kepada Allah. Kita harus menjadikan apapun kondisi kita, keadaan kita itu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah dibalik. Jangan malah dibalik. Allah dijadikan wasilah untuk mencapai kondisi keadaan yang kita minta. Itu kan terbalik. Jadi seharusnya kondisi atau keadaan kita apapun itu, semoga saja ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kaya, miskin, banyak utang ataupun apa, itulah terserah. Apapun itu kodok kodarnya, itu bagian dari keimanan kita kepada kodok dan kodar. Itu semoga saja dijadikan wasilah kita ketika kita bisa menerimanya, bahwa itu bagian dari kodok dan kodarnya Allah. Maka semoga saja itu juga bagian dari wasilah untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kesimpulan dari bab iman dalam kitab ini tidak menyimpulkan sih, itu sedikit yang bisa kita sampaikan dalam bab iman dari kitab Irsyadul Ibad ini, bahwa yang pertama seseorang itu tidak bisa dikategorikan Islam ketika dia tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, yang kedua,
siapapun orang itu ketika dia berbuat baik di dunia ini, ketika dia tidak pernah berikrar 2 kalimat syahadat, maka kebaikan-kebaikan di dunia ini hanya bernilai baik secara dunia saja. Tetapi secara substansi, balasan atas kebaikan itu tidak dihitung dalam konteks kaidah fikih dari Islam. Karena apa? Karena dia tidak atau belum berikrar 2 kalimat syahadat. Ketika kebaikan siapapun, ketika itu tidak ada didasari, di dasarnya dipondasi dengan 2 kalimat syahadat, maka kebaikan yang dia lakukan hanya kebaikan-kebaikan yang memiliki kemanfaatan di dunia saja, tidak memiliki imbas nanti kehidupan di akhirat. Terus yang ketiga, bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbarui iman. Tadi yang sudah saya jelaskan, kekhawatiran bahwa iman kita pernah tercerabut dalam diri kita. Maka dari itu kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus selanjutnya tadi bahwa bacaan la ilaha illallah itu juga selain memperbarui keimanan kita, itu juga bisa menghapus dosa, dan pahalanya yang diceritakan oleh hadis-hadis tadi itu sangat luar biasa. Bahkan 7 dunia, 7 langit dan penduduknya itu ditaruh di sisi sebelah, sama kalimat la ilaha ditaruh di sisi sebelahnya, itu masih berat timbangannya di kalimat la ilaha illallah. Maka sangat penting sekali kalimat la ilaha illallah itu bagi seorang mukmin. Itu sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah secara benar. Tidak ada satu kejadian apapun di dunia ini yang itu tidak ada tanpa seizinnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apapun yang terjadi di sini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan yang bisa disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Itu bab iman kita sudah selesai. Besok kita akan coba kaji lagi ke pasal selanjutnya, ya. Pasal tentang murtad. Ini pasal murtad. Sekian dari saya, semoga ini bisa memberikan manfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kita beri hadroh kepada Nabiullah Muhammad SAW dan kepada orang kita bersyadul ibad, ya. Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Itulah bisyarti Rasulullah bil khusus Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa like and subscribe. Besok sambung lagi.